Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah video prediksi Fulham melawan Manchester United di Liga Inggris Premier League ya. Sebelum itu gue mau update dulu hasil-hasil Liga Inggris di minggu 19 ya. Oke, Chelsea menang 1-0 lawan Fulham. Walaupun Fulham menang kartu merah, Chelsea hanya berhasil mencetak 1 gol, dan ini sih menurut gue sih cukup untuk bikin Lampard lega dikit lah ya. Karena terakhir-terakhir ini kan di ya 5 game terakhir kali ya Chelsea kan banyak kalahnya, benar kalah dan seri gitu, nggak menang. Tapi akhirnya dia menang lagi ya Fulham. Jadi untuk sementara posisi Lampard masih aman. Ya, Leicester menang 2-0, Tottenham menang 3-1, dan Liverpool seri 0-0 lawan MU. Ini gue udah ngomong kan sebelumnya di video sebelumnya, bisa dicek ya. Manchester City menang lagi 4-0. Nah, ini dia nih yang sedikit bahaya ya, karena Manchester City formnya lagi bagus. Kalau nggak salah 5 game terakhir dia menang terus, nggak ada seri, nggak ada kalah ya. Menurut gue sih perlu diperhatikan ya, perlu diperhatikan ya. Arsenal juga menang lagi 3-0. Nah, ini bikin gue penasaran nih, Arsenal di 4 atau 5 game terakhir dia cuma seri sekali, sisanya menang. Nah, jadi menurut gue sih ini mungkin si siapa, Arteta udah dapat formulanya nih ya. Semenjak dia ganti 4-2-3-1, kelihatan sistemnya lebih jalan ketimbang dia pakai 3-4-3 dia lah ya, dengan 5 back dan 2 defensive midfield. Itu digila lagi tuh orang tuh, 7 orang defensif gitu, bener nggak? Tapi anyway, mungkin nextnya gue pengen nonton nih Arsenal main seperti apa nih ya, karena penasaran gue nih. Karena gimana pun juga kita minggu depan, hari Minggu kalau salah kita bakal ketemu Arsenal. Jadi ini perlu kita pantau nih performanya Arsenal gimana. Oke, kita lihat dulu klasemen sementara Liga Inggris. Kita tetap nomor 1 ya. Manchester City nomor 2 tuh, kita bisa lihat nih ya. Manchester City menang 5 kali itu, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ini termasuk konsisten nih, lebih konsisten dari kita, karena 5 game terakhir kita 3 kali menang, 2 kali seri, sementara dia 5 kali menang ya. Kalau nggak salah juga dia udah berapa kali nggak kalah gitu loh ya. Ada kali 10 game nggak kalah, gue lupa. Jadi Manchester City dengan nilai 35 dan 1 game belum dimainin ya, ini secara tidak langsung ya kemungkinan besar dia ya nomor 1 lah ya, secara teknis ya kemungkinan besar ya. Kita nggak tahu lah benar nggak, belum dimainin ya. Tapi anyway sekarang kita tetap nomor 1, dia nomor 2. Tapi ini perlu dipantau Manchester City. Leicester juga perlu dipantau sekarang ini. Ya, bukan tim terbaik atau apa, tapi gue lihat performanya James Maddison lagi bagus. Jadi kemungkinan besar ya poros kreativitasnya Leicester jalan, dia makanya hasilnya lagi bagus akhir-akhir ini ya. Dan formnya mirip-mirip kita lah ya, menang kita 2 kali seri, 3 kali menang di 5 game terakhir. Dia juga sama, 3 kali menang, 2 kali seri ya. Jadi ini perlu diperhatikan juga ya dari Leicester. Nah, kalau kita lihat, gue pengen ngebahas dikit ya tentang reaksi-reaksi orang atas pertandingan MU ya sama Liverpool yang kita seri ya, terutama kan Jurgen Klopp kan, dia bilang ya dia basically dia ngomong, wah mainnya MU nggak indah banget gitu kan ya, bertahan segala macem gitu kan, mainnya nggak bagus lah dia bilang gitu kan. Nah, kalau gue pengen komen sedikit nih ya, jelas-jelas ya kalau kita lihat dari pertandingan itu yang main nggak bagus adalah Liverpool. Nah, jelas banget gitu loh ya kan. Kalau tim menyerang ketemu tim bertahan, benar nggak? Itu kita nilainya gimana sih kalau dia bagus atau enggak, benar nggak? Kalau untuk dari tim penyerang adalah berapa banyak big chance yang dia create. Ya, big chance tuh gue ngomong big chance bener-bener ya, big chance ya, bukannya definisi big chance tukang buah ya, jadi tukang jus ya, tukang jus. Jadi bukan kalau ada penyelamatan gemilang itu baru dituntik big chance. Menurut gue sih nggak begitu ya. Menurut gue big chance ya pokoknya itu 90% harusnya gol, tinggal finishingnya aja, jangan sampai super katro, bener nggak? Kalau itu sih begitu benar. Jadi kayak ibaratnya gini, lu diumpan orang nih, umpannya sangat bagus, pas di lu gitu. Terus karena lu nggak bisa ngegolin, itu umpan dibilang jelek, kan nggak masuk akal, bener nggak? Definisi kesempatan emas ya, peluang emas yang menurut itu kan ya, menurut tukang jus kan itu aneh gitu kan, bener nggak? Kalau nggak ada penyelamatan kiper, itu bukan big chance kan, itu aneh. Ya kan, ibaratnya kayak lu kena, ya kayak gue bilang tadi analoginya kan, kalau orang asis ke lu gitu kan, umpan ke lu pas banget nih di pala lu tinggal nyontek doang, tapi lu nggak golin, lu blunder atau lu nyundul ke arah kiper, itu bukan asis yang bagus gitu kan nggak mungkin kan, bener kan? Kalau masalah finishing ya belakangan, big chance ya big chance. Jadi kalau gue bilang gini, kriteria performa bagus dari tim menyerang adalah dia berapa banyak big chance yang bagus, bener nggak? Itu aja paling penting, berapa banyak ada big chance. Gue nggak ngomongin shooting dari luar kotak penalti ya, menurut gue sih itu nggak big chance. Apalagi kalau rame, itu namanya ngandelin hoki. Kecuali kalau sepi, ada ruang, dia nembak dari keluar kotak penalti, ya itu skill, bener nggak? Jadi dibedain loh. Kalau kita kayak kemarin, kita rame di dalam kotak penalti, dia coba nembak berapa, 6 kali 7 kali nembak dari luar kotak penalti, kena blok lah,
bak burung lah atau apa, itu emang itu bukan big chance. Benar. Big chance dia cuma sedikit. Ya, jadi menurut gue barometernya itu big chance pertama kali. Yang kedua adalah berapa banyak gol yang bisa golin, benar nggak? Terlepas dari big chance. Ya kalau lu ngegolin banyak ya berarti lu main bagus sebagai tim menyerang. Ya itu aja yang penting deh, benar nggak? Ya posesi udah pasti tinggi karena lu tim menyerang, benar nggak? Jadi dua itu gue main paling penting ya. Antara big chance lu banyak, ya kalau big chance banyak lu gol dikit, ya artinya apa? Antara si kipernya lagi Superman, benar nggak? Atau enggak ya lu punya striker finishingnya katro, ya kan? Benar nggak? Jadi itu dia tuh, jadi itu big chance sama gol itu penting. Ya untuk tim defensif apa sih barometernya kemarin? Benar nggak? Apa sih pemain orang main defense tuh bagus, dibilang bagus main tuh apa sih? Ya kita nggak bilang gini loh, kita nggak bilang oh kalau lu main nyerang lu pasti mainnya bagus, nggak loh, beda ya, itu jangan samain ya, itu cuma style of play doang ya. Tim defensif memang paling boring untuk ditonton, tapi kalau dia lagi main bagus barometernya seperti apa? Kalau menurut gue satu ya, yang pasti nggak kebobolan banyak ya kan, dua ya, satu kan, yang kedua berapa banyak big chance lawan ini ya kan. Kalau big chance lawan dikit ya berarti kita sebagai pemain tim defensif mainnya bagus ya kan. Lu nyerang terus tapi kok nggak ada big chance sama sekali ya kan, benar nggak? Shooting lu kalau misalnya 15, kalau big chance cuma 2, berarti kan lu asal nembak doang gitu kan, jadi kotak penalti atau apa ya. Dan itu mah nggak deg-degan nontonnya, benar nggak? Gue sih nggak deg-degan main lawan Liverpool karena ya itu chance-chance yang dia ada, dia di kotak penalti tembak ngandarin hoki ibaratnya kan. Oh kena deflect orang nih, gol ya kan. Oh nggak kelihatan nih De Gea nih karena banyak orang, gol misalnya ya. Itu satu, udah pasti kalau kita nggak kebobolan itu kita main bagus. Yang kedua, kalau big chance-nya lawan sedikit itu kita main bagus secara tim defensif. Yang ketiga nih barometernya adalah kita ada berapa banyak big chance yang kita bisa lakukan, yaitu dari counter attack ya, atau dari open play, terserah. Kalau kita punya big chance lebih banyak dari tim penyerang, ya lu tahu sendiri dong problemnya di mana ya kan. Berarti mereka yang mainnya jelek, kita yang mainnya bagus ya. Jadi gue kurang setuju yang namanya kalau kemarin bilang MU mainnya lebih jelek dari Liverpool. Enggak, faktanya adalah oke, dia main menyerang, kita main bertahan. Faktanya adalah dia yang nggak bisa main gitu, kita yang main lebih bagus. Dari semua yang gue ngomong gitu, kriteria big chance kriteria permainan bagus antara tim menyerang sama tim defensif. Ini penting untuk ngertiin. Ini penting banget untuk ngertiin. Kita nggak bisa bilang oh lu mainnya defensif, lu mainnya jelek. Nggak juga. Ya lu kalau main nyerang kenapa lu nggak big chance lu cuma dikit? Kenapa lu nggak bisa ngegolin? Lu nyerang buat terus misalnya kan, bener nggak? Ya lu mainnya jelek, ya kan? Striker lu kayak jelek atau siapa kayak yang jelek, gua nggak tahu, bener. Ya. Jadi itu penting parameternya. Jadi kalau orang bilang kemarin MU mainnya jelek segala macam, ya nonton dong gitu dong, bener nggak? Jangan nonton highlight doang, jangan lihat statistik doang tapi nggak nonton, bener nggak ya? Jadi menurut gue sih itu ya, kalau kemarin ya udahlah, yang penting itu udah lewat. Kita ngadepin lawan Fulham. Nah ini Fulham nih. Oke. Lawan Fulham gue kemarin nonton sebentar ya, Fulham lawan Chelsea. Gue penasaran pengen lihat Fulham main ya. Tapi menurut gue sih Fulham itu termasuk, gue juga bingung kenapa dia dibawa ya. Karena kemarin pas lawan Chelsea sih lumayan keren mainnya ya. Ya walaupun kualitas pemain ya itu ya jelek lah ya. Tapi cara mereka bermain sih lumayan loh. Gue ngeliat tuh pressingnya, energinya itu sangat tinggi loh mereka loh. Cepet loh. Gila, gue kaget juga. Wah, Fulham bisa main kayak begini. Udah mirip-mirip kayak apa ya? Mirip-mirip kayak Leeds United lah. Cuman mereka bertahan lebih rapi. Nggak lebih terbuka kayak Leeds ya. Kalau Leeds kan udah wah bodo amat gitu kan, defense benar. Udah hampir kayak gitu kan, dia main terbuka banget, dia main menyerang banget. Kalau Fulham ini lebih balance. Pada saat dia nyerang atau pada saat dia defense itu pressingnya bagus banget. Pas saat dia nyerang gitu loh. Jadi menurut gue sih ini berbahaya sih. Fulham sih bukan tim yang kita harus anggap remeh ya. Kalau jujur kalau gue lihat sih kalau lawan Newcastle itu lebih mending ketimbang lawan Fulham. Ya kalau Fulham ini kalau gue lihat sih lebih berbahaya lah. Ya lebih berbahaya. Tapi anyway dari segi kualitas pemain mereka yang nggak banget lah ya. Jadi di kesempatan kali ini filosofi gue ya dalam bikin prediksi ini, gue pengen istirahatin beberapa pemain ya. Kenapa? Karena ya di minggu nanti kita bakal ketemu Ipu lagi di Old Trafford ya, dan itu gue pengen kita all out ya. Gue nggak mau lihat defensif lagi. Kenapa? Karena itu di Old Trafford ya, that's our home ya. Anyway, makanya gue pilih formasi seperti ini dan pilihan seperti ini ya. Oke, dari kiper itu De Gea udah pasti ya. Kalau mau main Henderson boleh, tapi menurut gue sih nggak perlu lah ya, bener nggak? Henderson buat Eva masih oke lah Eva.
Ya, kita ada Europa League juga kan. Jadi kalau untuk lawan Fulham, kita masih lagi penting-pentingnya nih harus tetap di atas. Menurut gue DG harus main. Kiri Teles ya, kita harus kasih istirahat Shaw karena Shaw sangat rentan cedera. Teles boleh main. Untuk back, karena Lindelof udah balik, feeling gue sih Ole bakal mainin Lindelof lagi ya, kan Bailey. Ya, jadi gue mendingan mainin Maguire sama Lindelof sih. Jadi itu nggak mau lah, karena Ole pasti milih Lindelof ya. Ya siapa tahu kalau dia mainin Lindelof sekarang, Bailey bakal dimainin di minggu nanti lawan Liverpool di FA Cup atau apa kan, gue nggak tahu ya. Tapi Maguire Lindelof udah kemungkinan besar bakal main ya, kalau Lindelof fit. Kanan Williams ya, pengen si Wan-Bissaka istirahat ya, penting banget ya, karena dia only one on the right ya, dia satu-satunya di kanan, jadi menurut gue sih diistirahatin aja. Untuk holding midfield gue pilih Van de Beek ya, bukan Pogba. Kenapa? Karena Pogba ya udah main berapa kali ya, 4 kali ada kali main ya, full lagi, nggak diganti. Jadi menurut gue sih Pogba boleh istirahat, kita istirahatin buat nanti lah ketemu Liverpool di FA Cup. Yang gue pilih Van de Beek ya. Untuk CDM-nya gue pilih McTominay ya, sebenarnya sih Van de Beek nggak harus juga sih, bisa aja kalau mau Matic sama McTominay, tapi gue lebih pengen lihat Van de Beek main, karena ya menurut gue dengan ada Van de Beek distribusi bola masih lebih bagus gitu ketimbang kita McTominay, Fred ataupun Matic dengan Fred ya. Jadi menurut gue sih itu ya Van de Beek lebih bagus lah gitu untuk distribusi bola. Nah, untuk penyerang gue pilih Rashford kiri, tengah Fernandes, kanan Greenwood, dan striker Cavani ya. Sebenarnya gue pengen istirahatin Rashford jujur aja, cuman kelihatan banget kayaknya si Martial kemungkinan masih ada cedera ya, hamstring ya. Jadi gue pilih Rashford dulu lah untuk sementara. Kalau seandainya kita gol atau apa, gol cepat, kita bisa ganti Rashford dengan Martial ya. Fernandes ya mungkin ya tetap harus main lah Fernandes ya. Kita lihat Fernandes formnya lagi drop ya, sama Rashford juga formnya lagi kurang bagus bulan ini ya, terutama di bulan ini, dan ya beruntungnya kita masih bisa dapat hasil ya, bukannya kita kalah terus atau seri terus ya. Jadi Rashford sama Fernandes formnya lagi nggak bagus, istirahatin lagi menurut gue kurang guna ya, karena mereka juga udah istirahat kan. Fernandes kan baru istirahat 1 game, dan Rashford sebelumnya kalau salah istirahat setengah game atau 1 game. Jadi mereka berdua main bagi gue. Dan kanan Greenwood ya, karena sekali lagi gue pengen banget Greenwood balik formnya. Gue pengen lagi, dimana Rashford, Fernandes lagi kurang form kayak gini, gue pengen ada yang ya, kita ada Pogba yang lagi bagus formnya kan, tapi gue pengen ada orang lain lagi gitu, striker kita gitu. Martial kayak atau siapa kayak, atau Cavani atau Greenwood boleh lah gitu ya, karena kelihatan banget nih kita bakal apa ya, kesusahan nih kalau Fernandes, Rashford lagi jelek kan, benar. Dan makanya harus ada yang lain yang lagi form ya, makanya gue berharap banget kalau Greenwood main itu semoga dia formnya udah balik ya, semoga. Dan juga striker adalah Cavani gue pilih ya, karena Cavani ya gimana pun juga kualitas ada, nggak perlu banyak peluang untuk ngegolin, dan menurut gue sih ya dia harus main lah, karena kemarin juga dia nggak main kan. Jadi ini formasi sekali lagi sama line up gue pilih dengan catatan yaitu ya, kita istirahatin Paul Pogba ya. Pengen dia main sih, tapi menurut gue lebih penting dia istirahat buat lawan Liverpool nanti di minggu ya. Dan juga beberapa lah, Luke Shaw, Pogba, Wan-Bissaka gue istirahatin ya, sama Cavani sama Martial, karena Martial kemungkinan besar ya gue bilang mungkin lagi ada cedera hamstring ya, cuman ya gitulah, tetap dipaksa main ya. Jadi kalau dari segi prediksi skor, feeling gue sih kita bisa clean sheet ya. Kemungkinan besar sih kita bisa menang 0-2 lah, kalau gue pilih lah 0-2 ya. Walaupun Fulham bagus, tapi gue lihat banget kualitas pemain mereka tuh nggak banget loh, jujur aja sih ya, nggak banget. Dia kompak, lumayan kompak, tapi ya gitulah, kadang overpassing, kadang finishingnya nggak bagus, segala macem ya. Jadi gimana pun juga, karena keterbatasan pemain ya, kita harusnya menang gitu, walaupun kita istirahatin Pogba dan lain. Dan gue pengen lihat Rashford semoga sama Fernandes balik lagi formnya di ini ya, di pertandingan ini. Walaupun cuma Fulham doang, gue nggak apa-apa gitu, bener. Yang penting mereka udah pede lagi untuk golin atau Bruno assist lagi gitu ya. Oke, sekian video prediksi gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.